Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Azas pendidikan Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Kita, kaum pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya itu. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai petani. Petani dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidupnya tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya padi. Misal, ia tidak dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut sama seperti halnya dia menanam kedelai dan tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan, ia dapat juga menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Namun, mengganti kodrat padi tetaplah mustahil. Harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia bagian barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah ataupun Indonesia bagian timur. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad 20. Kodrat alam Indonesia yang memiliki 2 musim serta bentangan alam dari pesisir pantai sampai ke pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis, mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pendidikan yang berhamba pada anak, yang kita bisa maknai pendidikan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada anak. Pendidik serta warga sekolah harus mengerahkan segala sumber daya yang ada agar pendidikan anak murid terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pendidikan
harus memprioritaskan kemerdekaan anak murid untuk menggali segala potensi baik yang ada pada dirinya. Dalam pengajaran, pendidik sebisa mungkin menerapkan pengajaran yang berpusat pada siswa. Beberapa hal yang telah dilakukan di sekolah kami diantaranya adalah pembinaan rohani agama Islam, agama Kristen, pelatihan paskibraka, sepak bola, dan beberapa kegiatan lainnya. Di dalam pembelajaran di kelas, saya melakukan pembelajaran yang berpusat kepada siswa dengan melakukan berbagai praktikum dan memanfaatkan teknologi masa kini. Namun, dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat beberapa tantangan. Tantangan yang pertama, peserta didik beberapa belum memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kehidupannya sendiri, dan kadangkala mereka mengabaikan tuntunan dari pendidik. Permasalahan yang kedua, pendidik kadangkala kurang memberikan kreativitas kepada peserta didik dalam menyelesaikan pemecahan masalah dan tugas yang diberikan. Dalam rangka mengatasi tantangan-tantangan yang ada, terdapat beberapa alternatif solusi. Solusi dari tantangan yang pertama, perlu peran semua pihak, termasuk keluarga dan masyarakat, untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh demi kehidupannya kelak. Solusi dari tantangan yang kedua adalah pembelajaran yang disajikan dengan berpusat pada siswa dapat meningkatkan kreativitas anak dalam menyelesaikan masalah dan tugas yang diberikan. Demikianlah pemaparan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.